Kita akan bahas gimana sih proses submission atau ketika teman-teman memasukkan konten di sini. Kalau teman-teman lihat di sini saya membuat satu halaman statis di mana ada form untuk memasukkan link, tag dan juga informasi apa sih yang free atau teman-teman mau jadwalin juga boleh di sini kapan ngepostnya. Nah, tapi kalau teman-teman ngelihat di sini, sebenarnya di sini kita ngelihat selain ada tag dan juga judul, kita punya ada judulnya, ada deskripsinya di sini juga. Tapi pada saat submit kita nggak memerlukan deskripsinya. Kenapa? Di sini untuk mendukung user experience-nya atau membuat user yang mau submission jadi lebih mudah, di belakang layar saya sudah membuat API ini yang menggunakan package yang udah jadi. Jadi saya nge-host di Reversal di mana ketika kita akses API-nya dengan salah satu URL, misalnya saya mau mengakses discuss.com di sini, yang teman-teman akan ngelihat di sini, API-nya dia ngelempar nama, title, description, dan juga informasi meta lainnya, termasuk masalah gambar yang di awal saya cukup repot harus nyari gambarnya secara manual kalau dia nggak nyediain di websitenya. Oh, ternyata saya bisa ngambil semua informasi metanya hanya dengan satu API seperti ini. Akhirnya saya pakai API ini di belakang layar. Jadi sekarang idenya user tetap harus memasukkan linknya, tag-nya agar kategorinya lebih spesifik. Jadi saya mau dia tag-nya menjadi manual di sini, misalnya untuk diskusi, discussion, atau untuk komen di sini saya udah masukin discuss, saya nggak akan masukin beneran. Lalu untuk free-nya juga harus detail informasinya di sini. Sayangnya belum ada di informasi metanya tentunya. Biasanya saya harus ambil informasinya di pricing page-nya atau tergantung kalau dia product owner-nya biasanya juga dia akan langsung provide di sini. Lalu kita bisa skip bagian yang lain, dia boleh kosong juga. Saya akan submit sekarang. Setelah dia submit, apa yang terjadi? Di sini kita akan di-redirect ke halaman GitHub. Nah, saya sengaja membuat GitHub karena memang si websitenya ini sendiri diarahkan untuk pengguna developer. Jadi harusnya teman-teman yang kontribusi pun sudah familiar dengan GitHub. Kalaupun tidak, menurut saya itu sesuatu yang bagus untuk mulai belajar berkontribusi atau belajar menggunakan GitHub. Jadi mau dia sudah pakai atau belum, menurut saya dua-duanya ada benefitnya. Nah, sekarang apa yang terjadi di sini? Saya menggali-gali, ternyata pada saat kita mau membuat issue atau mau membuat pull request di GitHub, kita bisa membuat template sebelumnya. Nah, template-nya melalui apa? Template-nya di sini melalui URL-nya. Jadi teks yang tadi kita buat di sini sedemikian rupa kita olah menjadi URL yang nanti si GitHub akan membaca URL-nya ini untuk mengisi otomatis pasangan key dan value-nya. Jadi setelah dari form sini, saya mengakses API-nya return, lalu API-nya kita membuat berdasarkan informasi API tadi suatu template yang kita encode ke yang ramah URL, lalu kita redirect ke GitHub. Jadi nanti di sini kasusnya saya product owner, jadi saya langsung commit ke main branch atau ke branch tertentu. Tapi kalau teman-teman orang lain, maka teman-teman akan nge-fork si proyeknya ini dulu. Nah, jadi dia tetap editable di sini atau teman-teman tetap bisa mengisi sesuatu di sini, tapi sebagian besar sudah pre-filled atau sudah terisi. Nah, jadi bayangkan sebelum saya memikirkan ide submission ini, orang-orang harus nge-fork dulu atau bikin satu file kosong dan ngisi ini satu persatu. Tentu itu bete banget buat seseorang yang mau berkontribusi. Karena itu kita mikirin gimana sih cara mempermudah orang untuk kontribusi. Oke, ternyata kita bisa mempersingkat dengan hanya mengisi minimal 2 kolom aja atau lebih detail 3 kolom di sini. Nanti otomatis dia redirect ke GitHub dengan informasi yang sudah lebih lengkap. Lalu dia tinggal commit ke branch barunya atau ke fork yang punya dia sendiri. Kalau teman-teman penasaran, harusnya dia bisa terlihat di sini kode yang saya pakai. Ini dia ketika dia validate submission. Di sini cuma karena Hugo dia sedikit meminify, jadi mungkin tidak begitu mudah dibaca. Tapi di GitHub saya sekali lagi kodenya open source, bisa dibaca semuanya. Jadi saya mengambil data-datanya, lalu mengakses API-nya, lalu membuat template yang saya mau sebelum kita redirect ke GitHub nanti dengan URL yang ramah tersebut. Itu dia seputar bagaimana proses submission ini dibuat. Semoga teman-teman dapat inspirasi di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.